dokter. Kondisinya. Bisa, dokter. Terus Dokter Rian? Ya baik dokter. Oh ya. Oh, udah balik di Geraha Ara ya? Siap, sudah balik ke rumah. Di apartemen? Di apartemen ya? Iya. Kalau Ardi masih di Geraha Ara? Saya masih dokter, masih di Geraha Ara saya. Oh iya. Kalau saya sih lebih suka kalau di Geraha Ara ya, Kak, karena terpantau dan terjamin begitu, bisa dimonitor kalau ada apa-apa. Terus gimana? Makannya gimana? Ada catering dokter, nanti diantarkan ke kamar juga dok. Gitu ya? Oh ya, ya, pokoknya hati-hati ya. Gitu aja. Iya dok. Oke. Selamat pagi Dokter Sugeng. Selamat pagi dok. Ini kebetulan saya dapat jam untuk ngajar pagi dok. Selamat pagi. Saya nimbrung ya, izin. Ini simple dokter, judulnya Birat. Kebetulan kalau dulu sebenarnya yang ngajar Birat ini dari kakak kelas ngajarin adik-adiknya, tapi saya mengawasi. Oke dok. Iya. Oke, nanti kalau ada masukan dari Dokter Sugeng dok, monggo. Saya hanya refreshing nanti biar kalau baca sendiri. Oke, monggo dokter. Mudah-mudahan mudah-mudahan saya ngomongnya bisa dipahami. Oke, kita mulai. Oke, jadi dulu ini kalau yang semester atas itu memang kelas ya, itu yang yang mengajarkan pada adik-adiknya, tapi memang dengan bimbingan saya. Ini adalah waktu itu dibuat oleh Dr. Doni yang pertama kali mempresentasikan tentang update dari BIRATS 2013. Jadi sampai sekarang kita masih pakai BIRATS yang 2013, yang ini update dari BIRATS 2003. Jadi secara rutin memang BIRATS ini akan dievaluasi apakah masih bisa cocok untuk diaplikasikan dengan perkembangan baik penyakitnya sendiri maupun teknologinya, sehingga secara periodik BIRATS ini diupdate. Siapakah pemakai BIRATS? Memang kalau di situ banyak negara-negara yang memakai BIRATS, tetapi artinya ada beberapa yang tidak pakai BIRATS. Misalnya di Eropa, di sana itu mereka punya standar sendiri yang tidak mengikuti BIRATS. BIRATS sendiri itu dikeluarkan di Amerika waktu itu, tetapi ada beberapa negara yang di Eropa yang tidak memakai. Kalau pernah dengar Prof. Tabar itu adalah foundernya mamografi, Bapak Mamografi, istilahnya dipanggil Pak Mamografi. Prof. Tabar ini punya standar sendiri yang sistemnya tidak memakai sistem blok itu. Tetapi untuk Indonesia dari Perkumpulan Radiologi Payudara Indonesia itu kita sepakat untuk memakai BIRATS ini untuk digunakan di dalam imaging payudara. Jadi memang kita harus mengetahui dan memahami dulu. Sebenarnya bisa di-download di internet, mudah sekali bisa di-download. Cuman memang pada waktu diaplikasikan itu mungkin perlu pemahaman atau kesepakatan bahwa seperti apa melakukan applied dari BIRATS yang terbaru. Karena tidak semua ahli bedah itu tahu
Sehingga kita harus selalu mensosialisasikan bahwa ada update terbaru dari BIRAT. Oke, kita nah, ini kalau di Nederland dia pakai, kemudian ini artinya memakai update versi update dari yang tahun 2003, sehingga report atau pelaporan dari seluruh radiologi yang di Belanda itu standar. Itu di Belanda standar, dan itu memang harapan kita dari Perkumpulan Payudara Indonesia bahwa pelaporan dari seluruh radiologi di Indonesia itu bisa standar sesuai dengan BIRAT. Jadi manfaat dari BIRAT ini supaya pelaporannya tidak macam-macam. Kalau terlalu banyak macamnya, ahli bedah selalu menanyakan lagi, ini kok reportnya seperti ini. Jadi memang dipakai BIRAT itu sebenarnya untuk standarisasi dan juga supaya pada saat melakukan aplikasi dari kategorinya itu sama. Jadi misalnya ahli bedahnya tanya, ini dari radiolog A, ini ngomongnya BIRAT 2, dari radiolog B, yang mana yang harus saya ikuti. Nah, itu harusnya itu bisa diminimalisir dengan memakai standar yang sama. Ini kok susah ya. Oke. Lalu bagaimana melakukan reporting atau pelaporan dari BIRAT itu? Yang pertama adalah describing, pasti. Memang kekuatan radiolog itu pada describing-nya sebenarnya. Bagaimana melakukan deskripsi dari finding yang ditemukan. Describing itu harus dilihat dulu. Tujuan dari pemeriksaannya apa dulu? Screening, diagnostik, atau monitoring, seperti itu. Nah, itu harus tahu dulu supaya nanti pada saat melakukan describing itu bisa pas, bisa fit. Breast composition apa akurat sih nanti bacaan yang kita akan aplikasikan, karena kalau ini mamografi dengan densitas payudara yang cukup tinggi, itu sebenarnya dengan kita mengatakan bahwa komposisi payudara extremely dense, itu kita ingin mengatakan kepada ahli bedah bahwa hati-hati, mamografi saya akurasinya rendah. Atau begitu kita tahu extremely dense, kita sudah tahu bahwa oke, saya memerlukan additional view, entah itu dengan tomo atau langsung kita tambahkan USG. Jadi breast composition itu lebih untuk melihat apakah akurat atau tidak nanti pembacaannya. Dan ahli bedah itu sudah tahu, dokter bedahnya udah tahu, begitu kita bilang dense breast dia udah tahu, oke, hati-hati karena imagingnya bisa, akurasinya bisa tidak cukup tinggi. Any significant finding using standardized terminology. Oke, jadi findingnya itu harus memakai term yang sama, bahasa yang sama. Jadi temuan-temuannya itu memakai bahasa yang sama dari yang digunakan oleh BIRAT. Misalnya ditemukan ada finding, ada yang bilang tampak massa, ada yang ngomong tampak lesi. Nah, kalau di BIRAT itu tidak bilang lesi, tetapi massa langsung. Jadi kalau memang lihat massa ya langsung dibilang massa, karena itu adalah bahasa BIRAT. Tetapi kalau lesion itu bukan bahasa BIRAT, karena itu tidak ada di dalam deskripsi dari BIRAT. Kemudian compare, yaitu kita harus membandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya apabila itu kita gunakan untuk monitoring.
Dan kemudian konklusi. Ada beberapa dokter bedah itu yang memang hanya baca konklusinya saja. Tetapi kalau ini dokter bedah ahli onkologi, maka dia akan membaca dari deskripsinya. Apakah deskripsi yang disebutkan itu linier dengan konklusi yang diambil? Jadi tidak hanya konklusinya saja yang dia baca, tapi dia akan melihat lagi bacaan yang di deskripsinya. Saya pernah dikomplain seorang klinisi karena kenapa ya bacaannya kalau dari Surabaya itu simple sekali. Tetapi kalau Oke, Dokter Devi mungkin bisa di-mute ya. Mungkin tolong diingatkan Dokter Devi. Ya, betul ya. Intinya Oke, jadi kalau di konklusi itu kesimpulan yang berbeda dengan deskripsinya, harus linier. Cara deskripsi, kemudian membandingkannya, dan juga konklusinya. Nah, di dalam birat itu ternyata tidak berhenti pada konklusi, tetapi dia ada namanya rekomendasi. Pada ahli bedah yang paham betul tentang birat, apabila tidak ada rekomendasi ini pasti dia komplain. Ini bagaimana ya radiolog ini ya? Apakah dia tidak tahu bahwa birat itu harus mencantumkan rekomendasi? Nah itu kan saya jadi merasa bahwa birat ini belum banyak dipahami oleh seluruh dari ahli radiologi seperti itu, sehingga dari klinisi harus tetap mencantumkan rekomendasi. Kemudian communicate itu melakukan komunikasi seperti unsuspected finding with the referring clinician. Jadi kalau cliniciannya bilang ganas seperti itu ya, terus kemudian kita tidak melihat apa-apa, tidak ada tanda-tanda adanya suatu kelainan atau bahkan keganasan, maka di dalam sistem birat, radiologi itu wajib melakukan komunikasi, mengatakan kepada ahli bedahnya atau pengirimnya untuk mengatakan saya tidak menemukan apa yang diperiksa oleh klinisi. Nah, itu klinisi pasti akan merasa sangat senang sekali kalau dikasih feedback seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa radiolognya memberikan cukup perhatian terhadap pasien-pasien yang dia kirimkan. Jadi sebenarnya BIRATS ini adalah suatu bentuk komunikasi dari ahli radiologi kepada klinisi pengirim. Seperti itu. Itu BIRATS. Seperti ini, jadi kita harus tahu jadi kita harus tahu melakukan step-step dari pelaporan dari BIRATS. Indikasinya, komposisinya, findingnya, kemudian kita harus bandingkan kalau ada pemeriksaan sebelumnya. Ini step-step ini runtut, jadi tidak lompat-lompat seperti ini. Jadi gampang ya, hafalkan. Kalau ini udah biasa dilakukan, memang kemudian kita pelaporan kita akan menjadi sangat runtut. Indikasinya apa, komposisinya apa, findingnya apa, kemudian
bagaimana membandingkan dengan sebelumnya. Kemudian baru kita masuk ke final assessment kategori. Seperti itu. Setelah itu kita akan memberikan rekomendasi, apakah ini oke, kontrol teratur aja, oh ini harus ketemu ahli bedah, oh ini harus biopsi, atau kita sudah bisa mengingatkan klinisi bahwa untuk penemuan yang seperti ini harap segera dilakukan tindakan untuk penyelamatan, seperti itu. Kemudian komunikasi, sekali lagi komunikasi itu akan membuat klinisi merasa dihargai apabila kita memberikan feedback tentang imaging yang kita lakukan pada pasiennya. Ini saya hanya mencantumkan mamografi dan USG, sebenarnya ada MRI juga, itu sebenarnya bisa dibaca. Nah, ini urutan-urutan ini yang sebenarnya itu di dalam pelaporan itu harus urut, nggak bisa lompat-lompat. Jadi harus urut. Awalnya memang jadi harus nyontoh ya, nggak apa-apa saya aja masih. Jadi di tempat praktek itu selalu ada ini. Karena apa? Ya karena kita mencoba untuk melakukannya sesuai standar. Kalau itu sesuai standar, biasanya memang kita akan mengurangi atau meminimalisir dari pitfall yang terjadi apabila kita melakukan imaging payudara. Jadi kalau bisa lakukan secara standar seperti itu. Nah, ini kalau kita masuk ke final assessment seperti ini ya. Kalau di luar negeri itu ada program namanya screening. Jadi BIRATS 0 itu banyak sekali dipakai. Tapi kalau di Indonesia nggak ada program screening. Mereka akan kirim ke radiolog dan mereka ingin tahu ini benign atau malignan. Pertanyaan ahli bedah itu simple. Ini benign atau nggak suka? Jawaban-jawaban yang ini bisa benign, bisa malignan. Oh ini coba di antara itu mereka nggak suka sekali. Nah itu sayangnya apa yang kita temukan finding itu kadang-kadang abu-abu. Oh ini bisa benign, oh ini bisa malignan seperti itu. Nah untuk yang seperti itu memang ketajaman dari diagnosis itu sangat diharapkan. Tapi kalau itu pun tidak bisa dilakukan, maka sekali lagi komunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Yaitu dengan memberikan manajemennya. Jadi misalnya, jadi kategorinya kita bisa sebutkan, kemudian manajemennya. Dokter, ini probably benign ya. Selesai. Nah itu ahli bedahnya akan tanya, lalu bagaimana? Saya harus bagaimana? Nah ini lupa mencantumkan manajemennya, recommendation-nya. Kalau BIRATS 3, mana yang ingin diharapkan oleh seorang ahli radiologi? Ini gambar juga bisa seperti mastitis, seperti itu. Jadi ini BIRATS-nya BIRATS 3. Nah itu nggak suka ahli bedah itu. Mereka tanya, lalu saya harus bagaimana ini dok? Nah, radiologi sukanya ngomongnya abu-abu terus seperti itu. Nah itu nggak suka. Nah itu bisa kita berikan rekomendasi. Tolong ya dok, short interval follow up seperti itu. 6 bulan lagi. 6 bulan lagi kita cek lagi ya. Gitu. Nah untuk BIRATS, untuk rekomendasi selalu disebutkan bahwa itu sangat tergantung kepada kebijakan lokal. Karena source-nya pasti berbeda setiap daerah. Ya. Kalau ini kan dibuatnya pada negara-negara yang memang sistem kesehatannya sudah sangat baik. Sehingga mereka akan mengikutinya secara strict. Tapi kalau di Indonesia belum tentu. Karena juga selain kondisi payudara orang Indonesia dengan orang Amerika itu berbeda, gambaran imagingnya juga cukup berbeda, kemudian guideline yang dipakai itu juga bisa berbeda gitu. Kalau di ahli bedah onkologi itu ada yang ikut Belanda, ada yang ikut Itali,
ada juga yang ikut Amerika, maka biasanya dikatakan ikut pada kebijakan setempat. Artinya bagaimana ahli radiologi itu melakukan komunikasi terhadap ahli bedahnya. Dokter ini birat 3 ya, aturannya ini harusnya 6 bulan lagi baru kita follow up. Nah, ahli bedahnya, waduh kelamaan itu dok, nanti kalau CA gimana? Dia sudah advanced stage seperti itu. Nah, pada beberapa kasus, misalnya mastitis, saya akan bilang, dokter terapi dulu ya. Kalau ini respon, maka cenderung suatu infection. Tetapi kalau tidak respon, sarannya adalah biopsi. Biopsi, kalau ahli PA-nya tidak tahu targetnya, radiologi yang akan meng-guide. Seperti itu, karena biasanya antara sign, antara infection dengan neoplasm itu kadang bisa terjadi overlapping. Apalagi yang kayak TBC gitu, gambarannya bisa seperti malignancy. Seperti itu. Jadi bagaimana melakukan komunikasi kepada ahli bedah? Tetapi harus ada rekomendasi. Tidak boleh berhenti pada birat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Enggak. Harus ada rekomendasi. Karena itu adalah bentuk komunikasi kita kepada ahli klinisi atau ahli bedahnya. Ini adalah komposisi payudara ya, entirely fat. Nih kalau orang Eropa dan Amerika banyak sekali yang seperti ini. Cuman sayangnya di Indonesia itu sedikit yang seperti ini ya. Ini adalah yang scatter, jadi kita masih bisa lihat beberapa kelenjar. Kalau ini dense, tapi kita masih bisa lihat seandainya ada massa yang cukup besar. Itu C, ini mostly Indonesia ini C, tetapi kalau yang ini, nah ini extremely dense. Saya pernah nemukan yang lebih ekstrim lagi dari ini, sehingga saya tidak bisa lakukan finding apapun. Sehingga tetap suggestion-nya adalah melakukan examination. Komposisi yang paling besar range-nya itu adalah komposisi C. Seperti itu. Jadi ada yang kurang dari 50% dan ada yang lebih dari 50%. Oke, kita masuk pada finding awal yaitu mass. Nah, itu mass bisa round, oval, irregular. Ini kesepakatan ya. Kesepakatan bahwa kalau begini kita namanya round, kalau begini namanya oval, dan ini irregular. Jadi shape dulu yang harus disebutkan, kemudian baru kita sebutkan marginnya ya. Jadi tidak bisa terbolak-balik. Shape dulu, shape-nya apa, baru kemudian marginnya. Circumscribe, obscure, dan microlobulated. Seperti itu. Nah, ini pakai animasi nih. Oke, ada indistinct dan ada speculated. Jadi ini gambar-gambar yang seperti ini nih, tolong dipahami supaya kita bisa memberikan informasi yang sama. Kemudian densitasnya, shape, mark, density, bisa high dan equal dan low density. Kemudian baru kita masuk ke distorsi jaringan. Jadi distorsi jaringan itu memang kita tidak lihat adanya discrete mass, nggak lihat massa, tidak ada massa, tetapi kita lihat ada ini bisa scar atau CA. Jadi bisa benign, bisa malignan, ini yang harus kita simetri. Ini juga kadang-kadang ini simetri kapan vokal, kapan global, dan developing asimetri. Nah, itu harus dipahami. Lalu masuk ke kalsifikasi. Jadi ada tidak mass-nya, ada tidak architectural distortion, ada atau tidak asimetri. Kalau itu semua tidak ada, berarti kita tinggal lihat apakah kalsifikasi. Kalau ada kalsifikasi, nah itu
baru kita masuk pada. Jadi apabila ada massa dan ada kalsifikasi, maka yang disebutkan awal dulu adalah massanya dulu. Baru kemudian kita sebutkan kalsifikasi, apakah kalsifikasi ini adalah associated finding yang terkait dengan massanya di dalam, atau kalsifikasi yang sendiri berbeda dengan massa, jadi outside dari mass-nya seperti itu. Nah, itu melakukan deskripsinya berbeda. Kalau kita hanya benar-benar melihat kalsifikasi saja, maka kita pakai yang seperti ini. Kalau 2003 itu kita membagi 3, ada intermediate concern, jadi kita masih menunggu. Pada 2013 ini sudah tidak dipakai lagi, kita harus dengan jelas menyebutkan ini benign atau ini suspicious. Nah, ini kadang jadi dilema ketika ahli bedahnya itu masih mengikuti yang BIRADS 2003. Kita tunggu saja ya dok, nanti mau lagi. Nah, kalau sudah seperti itu kita kesepakatan saja. Atau kita temukan kalsifikasi seperti yang kasus kemarin dan kita suggest alatannya tidak ada. Atau ahli bedahnya tidak siap untuk melakukan double setup untuk wire biopsy. Timnya itu belum terbentuk, maka walaupun kita suggest untuk suatu biopsi, biasanya dokter ahli bedahnya atau malah dokter PA-nya akan bilang ditunggu saja ya dok sampai nanti jelas bisa dilakukan FNA, karena mikrokalsifikasi saja walaupun itu suspicious itu tidak bisa dilakukan dengan FNA, harus dengan tissue diagnostic. Seperti itu. Jadi apakah itu dilakukan excisional biopsy atau itu core biopsy, tapi yang jelas ini semua harus under guiding radiologi. Apakah radiologinya mau menggait dengan mamu, menggait dengan USG atau menggait dengan MRI seperti itu. Tapi karena mikro itu seringkali tidak tampak dengan USG dengan baik atau di MRI, maka biasanya memang kita melakukan guidingnya dengan mamografi. Nah, kalau yang begini kita bisa dengan jelas mengatakan benign skin calcification. Pada saat melakukan konklusi, jangan hanya ngomong benign kalsifikasi, begitu aja. Benign yang mana? Karena kalau kita lihat, benign ini banyak sekali di sini. Nah, ini pada saat deskripsi harus dengan jelas yang mana yang ingin disebutkan benign. Dan konklusinya juga dengan jelas mengatakan benign skin calcification, benign vascular, sama seperti kalau yang suspicious harus disebutkan jenisnya, yang mana kalsifikasinya, suspicious, amorphous, microcalcification, seperti itu. Karena ya itu tadi, ada ahli bedah yang suka melihat deskripsinya, ada juga yang tidak suka. Jadi langsung baca deskripsinya. Kalau deskripsinya nggak menjelaskan dengan detail, maka dia ahli bedah itu kadang nggak serantan ya. Nggak serantai artinya nggak cukup sabar untuk membaca tulisan kita yang di atas, apalagi kalau yang di atas tulisannya bulat gitu, tidak to the point. Jadi mereka ini maksudnya gimana ya, konklusinya kok seperti ini ya. Nah itu yang saya selalu bilang, saya nggak suka kalau kamu langsung ngomong benign finding. Finding apa yang kamu temukan? Mass, distortion, asimetri, atau mikro. Kalau mikro dibagi lagi, mikro yang seperti apa yang ingin disebutkan. Oke. Milk of calcium, ini kita bisa melakukan assessment-nya apabila kita lakukan sisi dan true lateral untuk melihat tikap dari fenomena milk of calcium. Ini plus cell mastitis biasanya bilateral ya, rod-like. Jadi ini bukan yang bukan yang fine linear, tetapi ini yang rod-like atau plasma cell mastitis. Hati karena gambarannya
bisa sedikit-sedikit mirip dengan yang linear. Ini yang dystrophic. Nah, itu dystrophic, ini bukan pleomorphic, tapi ini suatu dystrophic calcification. Pada ini benign, jelas benign. Jadi jangan sampai ngomong ini pleomorphic mikrokalsifikasi yang ganas, karena kalau di FNA pasti nggak akan dapat, dan juga nanti jarum FNA-nya malah patah atau bengkok karena sangat keras, perabaannya sangat keras. Kita sangat menonjol dan cukup keras dan curiga suatu malignansi, tapi mamografi dengan jelas mengatakan bahwa ini suatu popcorn calcification. Rim calcification biasanya terjadi pada yang oil cyst, kemudian sebaceous cyst, seperti itu kadang memberikan suatu rim calcification. Kalau itu rim calcification dikatakan itu suatu benign finding. Jadi benign rim calcification. Konklusinya seperti itu, bukan benign finding atau bukan benign calcification, tapi benign rim calcification. Vaskular ya, ini jelas. Walaupun pada beberapa jurnal mengatakan bahwa vascular calcification itu sering diidentikan dengan kalsifikasi pembuluh darah perifer yang menunjukkan risiko adanya suatu kalsifikasi arteri koroner ya. Jadi benign dalam sisi payudara, tetapi hati-hati jantungnya. Kalau kalian teliti atau amati, mereka-mereka yang disertai vascular calcification biasanya juga punya riwayat jantung. Round, ini karena dia terbentuknya di alveoli udara, jadi di lobulus, jadi di kantong-kantongnya, sehingga gambarannya menjadi bulat-bulat seperti ini. Ini round. Kemudian ini punctat calcification. Jadi biasanya saya juga sebutin juga ini round ya, tapi karena terlalu kecil beberapa menyebutkan punctat calcification. Nah, ini baru amorphous. Amorphous yang benign itu juga ada 4B. Ini setelah dibuktikan ternyata yang tadi itu amorphous yang benign, tapi yang ini amorphous DCIS. Masuknya di 4B, bukan C5, tetapi 4B. Karena dia bisa benign atau malignan, maka birat terbaru mengatakan biopsi. Karena birat 4 itu artinya biopsi. Harus dibuktikan karena DCIS in situ pada awal sekali dari terbentuknya kanker itu bisa memberikan gambaran mikrokalsifikasi yang amorf. Suspicious atau low suspicion for malignant amorphous mikrokalsifikasi. Jadi begitu jawabnya. Jangan mikrokalsifikasi suspicious malignant mikro 4B. Nah itu nggak komplit. Jadi kalau kalian sudah paham tentang birat, maka konklusinya harus lebih jelas lagi, lebih diskret lagi. Ini fine pleomorphic. Kalau 4B itu moderate ya, moderate suspicion for malignant fine pleomorphic microcalcification. Suggestnya adalah biopsi. Ini benar-benar kita tidak lihat massa, distorsi jaringan atau asimetri. Kita hanya benar-benar melihat mikrokalsifikasi saja. Seperti itu. Ini koas heterogeneous.
Jadi bukan coarse calcification ya, bukan yang ngomongin, tapi yang heterogen, maka itu adalah suspicious untuk suatu malignansi. Naik ke birat 4. Beda dengan yang popcorn. Popcorn itu juga coarse calcification, tetapi dia berbeda dengan yang heterogen seperti ini. Kalau yang coarse heterogeneous ini biasanya saya melihat tidak berupa discrete mass, adanya background density yang meningkat. Jadi kalau kalian lihat tuh ada gambaran yang lebih putih di backgroundnya seperti itu. Nah ini fine linear, berbeda dengan plasma cell mastitis, maka pada yang fine linear ini kita bisa lihat dia benar-benar mengikuti, berada di dalam ductus dan mengikuti perjabangan dari ductus. Fine linear branching, jadi dari cabang-cabangnya kita bisa ikuti ductus dengan cabang-cabangnya. Oke, setelah morfologi maka kita akan sebutkan itu distribusinya. Distribusi diffuse, regional, segmental, grup, dan linear. Jadi jadi artinya begini, morfologinya dulu, baru kemudian lihat distribusinya. Jadi kalau itu diffuse, apakah diffuse pasti benign? Belum tentu juga. Kita harus lihat morfologinya dulu. Karena yang DCIS diffuse itu juga ada. Jadi seluruh payudara itu isinya DCIS semua. Jadi walaupun itu diffuse, kalian harus lihat morfologinya. Kalau diffuse, punctat atau diffuse, round, nah itu kalian bisa mengatakan ini pasti benign. Diffuse tapi amorph, nah itu hati-hati. Karena ya itu tadi, DCIS pada satu payudara itu tidak selalu hanya satu fokus saja, tapi bisa saja lebih dari satu fokus, bahkan di seluruh payudara. Jadi itu pitfall memang, jadi memang cukup harus cukup teliti untuk melihat apakah ini suatu diffuse yang benar-benar benign atau tidak. Untuk selanjutnya yang regional, segmental, grup, dan linear itu memang kemudian meningkat kecurigaan suatu malignansinya. Makanya selalu dikatakan lihat morfologi, jangan lihat distribusi dulu, morfologinya dulu. Karena itu akan menentukan di mana sebenarnya mikrokalsifikasinya itu terbentuk. Jadi teorinya kan dia terjadi di terminal bulusnya atau di ductusnya. Kemudian associated features itu artinya kita melihat ada satu finding sebelumnya dari yang mass, asimetri, architectural distortion ataupun mikrokalsifikasi yang disertai dengan sign yang lain seperti itu. Jadi apakah ada associated features di sana? Kalau ada, nah itu dibagi jadi skin retraction, nipple retraction, skin thickening, trabecular thickening, axillary adenopathy, architectural distortion, dan calcification itu sendiri. Jadi ya memang biasanya kita akan menyebutkan ini ketika kita menemukan ada finding sebelumnya, baru kita sebutkan. Setelah finding sebelumnya itu ada associated features enggak? Kita melihat masanya bagus ya, circumscribe, tidak ada speculate, kemudian equal density. Nah, kita lupa bahwa ada associated features di sana. Misalnya ada trabecular thickening atau ada axillary adenopathy. Karena associated features yang seperti itu akan meningkatkan biratnya. Jadi hati-hati jangan sampai lupa menyebutkan apabila ada finding yang lain daripada hanya satu. Jadi jangan tertarik hanya pada satu finding saja.
Kalau dalam satu payudara melihat ada satu finding, coba cari associated features yang lain dalam satu payudara. Apakah ada tanda-tanda yang lain? Jangan-jangan yang kita lihat kelihatan itu adalah benign, tetapi sebenarnya di pojok lainnya itu ada yang suspicious. Nah itu hati-hati, itu harus dilihat secara keseluruhan. Kalau dari satu payudara ini sudah kita lakukan pemeriksaan secara komplit, maka kita lihat kontralateralnya. Dari beberapa kasus yang saya tampilkan kemarin, seringkali pasien mengeluhkan pada payudaranya, salah satu payudaranya ternyata malignansinya ada pada kontralateralnya. Jadi memang tidak cukup hanya satu finding saja. Kalian harus melihat apakah ada finding-finding yang lain yang meningkatkan risiko untuk terjadinya suatu. Nah ini untuk USG ya. Jadi sistemnya sama seperti MAMU, bahwa setiap tahapan itu harus dijelaskan secara terstruktur. Ada strukturnya dan itu sudah dijelaskan di dalam PT. Karena ini akan menjelaskan apakah kalian akan mengarahkan untuk suatu benign finding atau ini suatu malignant finding. Nah, itu harus sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan dan bagaimana melakukan deskripsi yang sehingga kita terhindar dari pitfall atau kesalahan dari misdiagnosis. Nah, kita bisa memakai standar yang mana? Standar DIRAD yang saat ini memang secara internasional diakui dan banyak dipakai di negara-negara. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada waktu 15 menit. Tanya dokter. Oke. Dari margin dokter, kalau margin itu saya jujur aja masih sering bingung dokter, terutama kalau margin obscure itu kan dikatakan dia tersembunyi superimpose dengan adjacent fibroglandular tissue. Nah, ketika biasanya dengan partial circumscribe. Terus kalau dia di masa dengan yang indistinct, terus ada bagian circumscribe juga, bagaimana kita membedakan atau dia itu obscure atau indistinct? Terutama pada yang dense breast dan heterogeneously dense, dokter. Iya, betul. Jadi gini Dokter Alfian, kita nggak bisa lihat dari tepi masanya ya. Obscure, jadi dia tertutup atau covered, itu tertutup oleh jaringan kelenjar. Kita nggak bisa lihat seluruh dari masanya. Tetapi kalau indistinct, kita bisa lihat seluruh dari masanya, seluruh dari batas masanya. Tetapi memang tidak real seperti ini. Kalau ditanyakan kalau itu pada payudara yang heterogeneously dense atau extremely dense, maka lebih cenderung untuk obscure margin, jadi partially circumscribe atau PCPO, jadi partially circumscribe, partial obscure. Jadi kalau PCPO itu relatif ada, tetapi kalau Dr. Alfian menemukan pada yang tipe breast parenchyma tipe A atau B, maka bisa melihat tertutup oleh kelenjar. Jadi ini memang komposisi lemaknya sendiri sudah cukup banyak dibandingkan yang dense. Saya justru terus terang dengan kondisi payudara orang Indonesia yang lebih banyak komposisi C, saya lebih banyak memakai term. Kalau kita punya fasilitas tomo, itu akan sangat bagus sekali karena dia bisa memisahkan antara, kita bisa dengan jelas memisahkan antara kelenjar dengan tepi dari mesnya. Tapi kalau tidak ada tomo, silakan memakai obscure margin. Ya betul. Terima kasih dok. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum, mohon izin bertanya dokter. Waalaikumsalam, silakan dokter ya. Dokter, misalnya kalau kita menemukan massa dengan speed petit itu sebenarnya standar untuk pengukuran size-nya itu bagaimana dokter? Apa kita langsung mengambil
ujung terjauhnya atau bagaimana dokter yang petunjuk? Iya, kalau di Birat itu dikatakan spikulat tidak diukur ya. Spikulat tidak diukur. Jadi yang dipakai adalah batas masanya. Spikulatnya tidak diukur. Ini masih perdebatan karena di dalam bidang onkologi yang dipakai adalah the greatest dimension. Jadi kalau spikulatnya panjang-panjang dengan spikulat yang pendek-pendek itu sebenarnya akan diteliti. Maaf siapa ya, dokter siapa itu pernah maju ke saya. Dokter, saya akan melakukan penelitian tentang spikulat. Apakah spikulat ini bermakna antara spikulat yang pendek-pendek dengan spikulat yang panjang-panjang seperti itu? Bermakna secara size atau bermakna secara jenis dari kansernya. Seperti itu dikatakan bahwa apabila sel kanker itu secara mikroskopis semakin panjang dia berhadapan dengan sel lemak di sekitarnya, dikatakan mesnya semakin ganas. Begitu. Tapi terkendala terhadap pemeriksaan dari PA sendiri karena PA tidak menghitung jumlah sel kanker yang berhadapan dengan sel lemak pada spikulat. Ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa spikulat itu adalah sel kanker yang berusaha untuk melakukan infiltrasi pada jaringan sekitar. Sehingga peneliti ini mengatakan seharusnya spikulat itu dihitung. Jadi memang itu tadi yang saya katakan bahwa Birat sendiri itu melakukan evaluasi, tetapi oleh evidence harus didukung oleh penelitian yang akan bahwa spikulat itu dihitung. Saat ini tidak dihitung, sehingga PA pun pada saat melakukan pengukuran tumor size pada histopatologi dia tidak mengukur spikulat. Itu yang perlu dipahami, Dr. Dian. Ya. Siap, terima kasih dokter. Ya, silakan. Ada lagi? Dokter, saya mau bertanya lagi, dokter. Silakan. Dokter, mohon izin kalau misalnya kita mendapatkan suatu kalsifikasi yang bentuknya punctat, tetapi dia dengan distribusi segmental, dokter. Nah, apakah itu dia akan menaikkan nilai Biratnya sendiri atau bagaimana? Oke. Jadi di dalam Birat itu ada kesepakatan finding itu. Jadi finding yang kita temukan pada saat pengambilan assessment kategori dari Birat itu harus mengambil yang tertinggi seperti itu. Ini bentuknya punctat ya, jadi tapi ini bentuknya segmental loh, distribusinya segmental seperti itu. Maka kita akan memakai Birat tertingginya karena bentuk segmental itu seringkali tidak merujuk pada sesuatu yang benign karena satu segmen dari terminal dark globular unit ini yang terkena. Jadi justru naik Biratnya. Punctat atau round tapi diffuse. Oke, benign. Kemudian yang diffuse itu mostly benign, maka kita akan bilang ini benign calcification. Seperti itu. Jadi sekali lagi di dalam Birat itu kita memakai finding yang tertinggi Biratnya. Jadi ini punctat yang merupakan benign tetapi segmental itu suspicious. Nanti bingung. Maka pengambilan Birat kategori itu adalah mengambil yang tertinggi Biratnya. Seperti itu. Tapi terus terang saya belum pernah ya lihat yang punctat dan segmental. Karena kalau segmen bulusnya dan sudah kena di ductalnya dan jarang sekali saya melihat atau belum pernah saya lihat punctat yang segmental. Seperti itu, Dr. Dian. Ya, terima kasih, dokter.
Ya. Ada lagi mungkin? Ada waktu 8 menit. Dokter, saya boleh tanya lagi, dokter? Silakan. Dokter Dian nih, lagi penelitian breast atau gimana? Tidak, dokter, karena beberapa kali dapat kasus itu saya masih bingung, jadi saya mau konfirmasi di sini, dokter. Iya, enggak apa-apa, silakan. Dokter, misalnya kita dapat pasien post lumpektomi ini, dokter. Kemudian sudah didapatkan hasil PA-nya. Kemudian ternyata dalam perjalanan dia muncul lagi, dokter. Nah, nanti kita untuk kesimpulan BI-RADS-nya itu sendiri, dokter, kita mengikuti hasil PA-nya itu dengan memasukkan dia jadi BI-RADS C6 misalnya, dokter, atau kita mengikuti masanya ini sendiri yang saat ini, dokter. Mohon petunjuknya, dokter. Nah itu, wah ini kasusnya bagus sekali. Ini Dokter Leon bisa jawab nggak? Ini kasus yang kemarin, seperti kemarin Dokter Leon. Antara sinkronis dan metakronos. Sinkronos dan metakronos, seperti itu. Mungkin Dokter Leon bisa bantu saya? Ya, izin dokter. Kemarin itu kasus yang saya dapat itu apabila terjadi multiple primary malignancy itu berarti ada masa primer yang multiple dalam satu lesi payudara, dokter. Itu dibagi jadi 2, dia sinkronus dan metakronus. Untuk terminologi dari sinkronus dan metakronus ini berdasarkan durasi dari waktu. Nah, kemarin kasus yang kami dapatkan adanya suatu lesi yang tumbuh pasien post lumpektomi yang kami dapatkan ternyata adanya suatu lymph node karena waktu itu tidak dilakukan lymph node dissection, dokter, dan kami juga tidak dapatnya gambaran massa yang tumbuh di daerah surgical bed, dokter. BI-RADS-nya kami karena ada yang terbaru kita masukkan ke BI-RADS C6, dokter. BI-RADS untuk yang lymph node-nya kita masukkan BI-RADS C4, dokter. C4 ya. Iya. Suspicious gitu ya, suspicious lymph node ya. Jadi kita harus tahu apakah ini suatu recidived mass atau sesuatu new development. Kalau new develop, kita akan lihat apakah ini adalah suatu sinkronus atau ini metakronus. Jadi tidak tergantung pada waktu, mohon maaf Dr. Leon, tetapi sangat tergantung kepada histopatologinya. Jadi kalau histopatologinya itu sama, maka ini adalah suatu sinkronus. Tetapi kalau ini berbeda, maka ini adalah sinkronus. Tetapi kalau ini sama, ini adalah suatu metakronos. Seperti itu. Kalau yang waktu itu adalah kalau ini kita ingin mengatakan ini suatu recidived mass atau tidak. Apakah ada fase free disease interval? Kalau ada fase free disease interval, jadi dia pernah sama sekali negatif, tidak ada apa-apa dan kemudian tumbuh, maka kita akan bilang ini C5. Kalau itu suatu suspicious malignant. Tetapi dia tidak pernah free disease interval, jadi selalu ada aja. Kemudian timbul ini, kemudian timbul itu, timbul skin nodule, subkutan nodule, timbul dan maka itu kita akan mengatakan bahwa ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Dan kita bisa bilang ini C6. Seperti itu, Dr. Dian. Jadi terminologinya apakah ini suatu recidived mass atau ini suatu sinkronus atau metakronos. Ya. Masih bingung ya? Nanti dibaca lagi apakah itu sinkronos, apa itu metakronos, dan apakah itu recidived mass. Siap, dokter, terima kasih. Iya, ini kita masuk pada monitoring dan challenge dari radiologi imaging saat ini adalah melakukan monitoring karena ada banyak sekali neoadjuvan yang diberikan pada yang advanced stage dari cancer.
dimanapun itu, maka monitoring itu sekarang menjadi challenge buat radiologi. Buat saya memang tidak mudah karena biasanya kita hanya melakukan initial diagnosis aja, melakukan screening atau initial diagnosis. Tetapi ternyata ke depannya kita itu justru lebih banyak dilibatkan pada melakukan evaluasi atau monitoring, baik itu post neoadjuvan untuk. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Saya serahkan pada ini ya, serahkan pada